Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pada bagian al-Islamu akhlaqon. Islam sebagai akhlak. Secara umum, dan ini sering saya sampaikan ya, di dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar yang kalau kita ingin betul-betul berislam dengan baik dan benar, maka 3-tiganya mestinya itu dipelajari dan diamalkan. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak karimah. Nah ini 3-tiganya ini mesti kita pelajari demi keberislaman kita yang sempurna. Itu harusnya memang seperti itu. Ini didasarkan kepada pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tentang apakah iman itu, apakah Islam itu, apakah ihsan itu. Iman dijawab dengan rukun iman, itu tentang akidah. Islam dijawab dengan rukun Islam, tentang syariah. Dan ihsan ini embrionya akhlak karimah, di mana ihsan itu kata Nabi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan yang pasti Allah melihat engkau. Kalau engkau tidak mampu, maka pastinya Allah yang melihat engkau, kata Nabi. Maka kalau kita merujuk kepada penjelasan ini, embrio dari akhlak karimah adalah ihsan, di mana ihsan ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Oh, berarti inti dari akhlak itu ada pada perasaan, keyakinan akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakhlak yang mulia itu dia akan baik walaupun gak ada orang yang melihat. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Orang yang akhlaknya mulia itu tidak hanya baik di depan orang, tapi di belakang orang pun dia juga
baik. Kenapa? Karena sebetapapun tidak ada orang yang tahu, Allah pasti Maha tahu. Makanya dia tetap berhati-hati. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Itulah inti dari al-akhlaq al-karimah. Makanya orang yang lahir batinnya sama baiknya, orang yang kemudian ada atau enggak ada orang tetap baik, itulah orang yang betul-betul berakhlak yang sejati. Itu seperti itu sebenarnya. Makanya ada sebagian orang mungkin kalau di depan orang banyak dia baik, tapi di tengah-tengah keluarganya juwahat, itu ya ada. Sebagaimana ada orang yang mungkin dibalik, di tengah-tengah keluarganya dia baik, tapi di luar dia juwahat, ya ada. Tergantung dia ingin berbuat, ingin dikenal baik itu di mana dulu. Karena ini kan kembali pada manusianya. Kalau dia ingin dipandang baik oleh Allah, mau depan orang, mau di belakang orang, mau di tengah-tengah keluarga, mau di tengah-tengah masyarakat, semuanya baik. Kenapa? Karena dia fokus pada penilaian dari Allah. Tapi kalau yang model tadi itu, di rumah dia baik, di luar juwahat atau dibalik misalnya, berarti dia tidak berharap penilaian dari Allah, penilaian dari siapa yang dia inginkan. Makanya ada ulama yang mengatakan sibuk dengan penilaian makhluk akan memperburuk hubungan dengan Al-Khaliq. Saya ulang ya, sibuk dengan penilaian makhluk itu akan membuat seseorang itu buruk hubungannya dengan Al-Khaliq. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, fokusnya adalah pada penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang ikhlas itu orang yang tetap bersemangat walaupun tidak ada yang memuji, dan akan terus bersemangat walaupun dimaki, dan memang biasa semangat walaupun ada yang memuji, biasa aja. Dipuji ya dia semangat, nggak dipuji ya dia tetap semangat, dimaki pun dia tetap semangat dalam kebaikan. Kenapa? Karena dia fokusnya bukan pada penilaian makhluk, tapi penilaian siapa tadi? Allah. Itu intinya. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika di perang Yarmuk, ketika saat itu beliau dipecat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari panglima, sebagai panglima dipecat, diberhentikan maksudnya, terus kemudian diganti panglimanya Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu ini menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu semangat perangnya, walaupun sudah bukan panglima lagi, tapi semangat perangnya seperti masih panglima. Ditegur oleh sahabat yang lain, kamu itu loh, sudah bukan panglima kok semangatnya kayak panglima gitu. Apa jawaban beliau? Saya perang ini bukan karena Umar, saya ini perang karena Allah. Jadi mau jadi panglima nggak jadi panglima, semangat saya sama. Kenapa? Karena Allah tadi itu. Sama dengan pengurus masjid, ketika jadi pengurus masjid ya rajin ke masjid, nggak jadi pengurus masjid tetap semangat ke masjid. Kenapa? Karena urusannya bukan soal jadi pengurus atau tidak jadi pengurus, urusannya adalah dengan Allah. Dan orang yang sibuk dengan penilaian makhluk, dia akan terpenjara dengan maunya makhluk itu. Saya ulang, orang yang berbuat karena makhluk, dia akan terpenjara oleh maunya makhluk itu. Nah, kita ini jangan sampai terpenjara oleh kemauan-kemauannya makhluk. Fokus pada karena Allah. Bahkan kalau orang Jawa bilang nuruti omongi wong gak dadi wong. Nah, ini Pak Dirman saya terjemah Pak, nah Jawa. Nuruti maunya orang gak jadi orang nanti Pak. Ini. Jadi maunya. Wis. Nah, ini saya terangkan sengaja bukan apa-apa, karena ini inti dari akhlak itu merasa diawasi oleh Allah itu. Makanya orang yang betul-betul baik adalah orang yang di depan orang dia baik, di luar orang dia tanpa pengetahuan orang pun dia tetap baik gitu loh. Di tengah-tengah keluarga dia baik, di luar pun dia tetap baik.
Maka ada ulama-ulama kita itu kalau di depan keramaian dia berbuat kebaikan apa, nanti sendirian pun berbuat lagi kebaikan juga, untuk membuktikan di hadapan Allah maksudnya ya. Dan Allah sebenarnya nggak perlu bukti, cuman kita dituntut untuk membuktikan dalam arti berbuat mujahadah tadi itu, dibuktikan bahwa dirinya tetap baik walaupun nggak ada orang. Itu seperti itu. Ada ulama-ulama kita itu di depan orang banyak dia sholat sunnah, nanti di luar di rumah sholat sunnah lagi. Itu untuk membuktikan bahwa ada atau nggak ada orang dia tetap sholat sunnah. Di depan banyak orang dia baca Al-Quran, nanti ketika nggak ada orang dia baca Al-Quran lagi. Bukti bahwa dia membaca Al-Quran bukan karena dilihat orang. Nah, ketika bahkan ada yang kalau depan orang dia sedekah, nanti nggak ada orang dia sedekah juga. Tetap sedekah sembunyi-sembunyi namanya. Itu untuk membuktikan bahwa dia sedekah betul-betul karena Allah. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, akhlak di sini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, al-akhlak al-karimah kepada Allah Ta'ala. Jadi al-akhlak ma'allah, al-akhlak al-karimah ma'allah. Jadi budi pekerti yang baik yang hubungannya langsung dengan Allah. Di antara akhlak kepada Allah Ta'ala adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 186. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan ijabah doa. Jadi kalau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kalau disimpulkan sederhana sebenarnya. Kalau kita ingin Allah mengabulkan apa yang kita mau, maka lakukan apa yang Allah mau. Nah, itu rumusnya, belajar rumusnya. Ayat ini kan rumusnya itu sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dari Allah apa yang kita mau, lakukan apa yang Allah mau. Kalau kita ingin apa yang kita sukai terjadi, lakukan apa yang Allah sukai. Udah rumusnya itu aja rumusnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Makanya adalah mengherankan ketika ada seseorang yang kemudian berharap agar kemauannya dituruti oleh Allah, tapi maunya Allah nggak dituruti. Nah, kan aneh itu namanya. Dia berharap apa yang dia sukai terjadi, tapi dia tidak pernah berbuat sesuatu yang disukai oleh Allah. Repot, ruwet urusannya udah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hakim, kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, perhatikan ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Nah, ini pelajaran buat kita bersama, kita termasuk bagi yang ngomong ini, yang ngomong juga masih belajar sama ya. Kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, perhatikan ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita pandang Allah itu penting, maka kita akan dipentingkan oleh Allah. Kalau kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting oleh Allah. Kalau kita menomorsatukan Allah, kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Dan kalau selama ini kita menomorsekiankan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dinomorsekiankan oleh Allah. Paham ya? Ingin dimuliakan oleh Allah, tapi selama ini kita meremehkan Allah. Wah, maksudnya meremehkan Allah gimana Ustaz? Meremehkan syariatnya. Perintah Allah kita remehkan. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita diremehkan juga. Kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau Allah menganggap kita nggak penting juga.
Sholat dianggap nggak penting, zakat dianggap nggak penting, baca Al-Quran dianggap nggak penting. Ya wes, jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri sendiri kalau kita juga dianggap nggak penting oleh Allah. Pengen dinomorsatukan oleh Allah, tapi tidak pernah menomorsatukan Allah. Allah dinomorsekiankan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kita dinomorsekiankan juga oleh Allah. Ya Allah, semoga Allah anugerah kita kemauan dan kemampuan untuk menomorsatukan Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Kita ini ngukurnya dari bagaimana ya Ustaz ya, untuk bisa mengetahui apakah kita ini menomorsatukan Allah atau menomorsekiankan Allah, itu dari mana kita tahunya ini? Nggak usah jauh-jauh. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu kan pilihannya dua itu. Lanjut tidur apa bangun sholat, itu aja. Kalau kita mengatakan masih ngantuk, tidur lagi aja. Nah, berarti kita telah menomorsatukan nafsu tidur kita dan menomorduakan Allah. Tapi kalau kita bangun ngantuk memang, tapi Allah nyuruh kita bangun, kita pilih bangun, berarti kita telah menomorsatukan Allah. Kalau kita menomorsatukan Allah, insya Allah kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Nah, kalau kita meremehkan dengan tidur lagi, berarti kita nganggap perintah Allah itu gak penting, yang penting tidur berarti. Nah, ya, jangan salahkan Allah kalau kita dianggap gak penting juga. Ini pelajaran buat kita bersama, gitu. Maksud saya ngomong juga masih belajar, ini kita semua belajar. Dapat duit banyak, waktunya zakat, pilihannya dua, senang-senang dulu apa zakat dulu misalnya gitu. Ini dalam konteks sudah wajib zakat ya, belum wajib zakat tuh. Ini yang sudah wajib zakat misalnya, udah wajib zakat, pilihannya dua, zakat dulu apa senang-senang dulu. Kenapa? Kalau zakat dulu, alhamdulillah. Berarti mengedepankan hak Allah dalam hal ini dan hak sesama, sehingga berarti kita menganggap penting Allah itu. Berarti kita menomorsatukan Allah. Kalau kita menganggap Allah penting, kalau kita menomorsatukan Allah, maka kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Nah, kalau Allah kita nomor sekian kan senang-senang dulu, sehingga kemudian zakatnya berkurang, malah kadang nggak zakat, naudzubillah min dzalik, berarti nganggap Allah nggak penting. Kalau nganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa, kecuali di sendiri kalau kita dianggap nggak penting juga. Naudzubillah min dzalik. Oh, lanjut ya, ini saya ulang, ini pelajaran buat kita bersama. Makanya kita harus penuhi seruan Allah dengan mentaati perintahnya dan beriman kepada Allah. Ini penting. Berikutnya di antara bentuk akhlak kepada Allah dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Baqarah 172. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Apa artinya ini? Artinya kita ini di antara bentuk akhlak yang mulia kepada Allah adalah dengan cara bersyukur. Kalau tadi kita penuhi panggilannya, seruannya, perintahnya, sekarang dengan bersyukur. Kalau syukur itu kan tahu terima kasih kepada Allah. Konsep syukur itu sederhana sebenarnya, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Jadi konsep syukur dalam Islam adalah syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Lisan mengucap alhamdulillah, hati berucap alhamdulillah. Dibuktikan dengan perbuatan. Kalau sehat, berbuat baik dengan kesehatan kita. Kalau berharta, berbuat baik dengan hartanya. Kalau punya jabatan dan kekuasaan, berbuat baik dengan jabatan dan kekuasaannya. Intinya dibuktikan syukur itu dalam bentuk lisan, hati, dan tindakan.
Satunya lisan, hati, dan tindakan, itulah syukur yang benar. Karena ada sebagian orang itu, saya perasaan udah syukur Ustaz, tapi kok nikmat tidak kunjung ditambah. Padahal janji Allah itu pasti benar, karena janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kok ada orang ngerasa sudah bersyukur kepada Allah dan dia ngerasa nikmat tidak kunjung ditambah? Dua kemungkinannya. Cara syukurnya yang masih salah, atau yang kedua kemungkinannya dia salah dalam memahami nikmat dari Allah. Kemungkinan pertama, cara syukurnya yang salah. Maksudnya bagaimana? Mungkin dia belum bersyukur dengan hati dan perbuatannya, sehingga kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia belum tepat dalam syukurnya. Padahal yang tepat syukur itu adalah lisan, hati, dan perbuatan. Satu. Atau sudah benar syukurnya dan sudah Allah buktikan janji itu pada dirinya, cuman dia salah dalam memahami nikmat. Karena ada orang menganggap nikmat itu hanya semata-mata materi, sehingga kalau tidak ada penambahan materi dianggap tidak ada penambahan nikmat. Nah, ini yang salahnya. Padahal nikmat yang bersifat non materi itu jauh lebih banyak. Cuman orang anggap nikmat itu cuma yang materi aja. Padahal nikmat yang bersifat non materi atau imateri itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak bisa dibeli. Enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak bisa dibeli, Pak. Enaknya makan tidak bisa dibeli. Allahu Akbar. Ada orang itu di Kemang Pratama, jamaah saya. Dulu ketika masih miskin tidak kuat beli nasi padang, Pak. Nasi padang nggak kuat, Pak. Maksudnya kalau mau beli itu nabung dulu. Pernah nggak ngalami ya? Kita itu mau beli apa itu masih nabung dulu. Padahal itu perkara yang kecil. Apa? Oh gitu ya. Oh. Mau beli nasi padang nggak kuat ketika masih miskin. Sekarang udah kaya, sama dokter nggak boleh makan nasi padang. Jadi makanan enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Allahu Akbar. Tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur tidak bisa dibeli. Saya itu pernah diundang oleh jamaah saya di sini, Pak, di Bumi Malaka Asri, Pak. Ketika saya datang, jamaah saya itu suaminya itu sudah 7 hari nggak bisa tidur, Pak. Malam nggak bisa tidur, siang kerja, itu sarafnya kayak mau pecah itu, saking nggak bisa tidurnya. Tidak tahu kenapa itu. Nah, dalam perjalanan menuju ke situ, saya kan lewat Harapan Indah itu masih banyak tukang becak, Pak. Saya lihat tukang becak meringkuk nih, becaknya tidur, Pak, dia. Lewat BKT ada orang naruh kepala di stang motor yang ini, tidur dia. Itu saya batin, Pak, pas ketemu dengan jamaah saya batin. Ini andaikan tidur bisa dijual. Saya ngomong sama jamaah saya, Pak, ini Pak ada yang jual tidurnya, Pak. Dibeli nggak kira-kira itu? Borong, Pak. Ya, borong. Cuman kan nggak bisa dibeli itu, Pak. Cuman orang itu nganggap nikmat itu kalau ada penambahan uang. Padahal enaknya tidur, enaknya makan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang kalau seandainya bisa dijual, laku banyak. Maka bersyukurlah ibu-ibu dan bapak-bapak kalau pelor, nempel, molor itu. Tidur, ngaji sambil tidur. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini alhamdulillah. Bersyukurlah pada Allah kalau ibu-ibu ongol-ongol masih masuk, nogosari masih masuk, rendang, tunjang masih masuk. Alhamdulillah. Lo makan itu kan tidak harus enak, penting enaknya makan. Walaupun menunya sederhana, nasi liwet, sambal terasi, empal, kan sudah sudah
Walaupun makannya sederhana, nasi liwet, sambal terasi, empal, ikan asin, sama urap-urap, oh itu enak semua itu ya. Itu seperti itu. Oh, lanjut nggih. Itu baru nikmat non materi dalam konteks materi, yaitu makanan, tempat tidur dan seterusnya. Bahkan saya pernah tahu ada seorang pengusaha dari Jogja. Nah, itu sering diundang di Jakarta oleh Menteri Koperasi biasanya. Ngasih seminar-seminar gitu karena dia pengusaha sukses lah. Pengusaha di bidang kerajinan tertentu. Itu kalau nginep di Jakarta, itu dia nginep di hotel yang kamarnya itu ada nama presidennya itu, presiden suite apa nama saya nggak ngerti itu. Yang pokoknya kamarnya mahal lah. Tapi dia cerita, apa dia cerita? Saya nggak bisa tidur di kasur, bisanya tidur di tikar Pak. Dia kemana-mana bawa tikar ya Pak. Dan dia hanya bisa tidur di tikar yang tikernya itu dari muntilan itu Pak, dari muntilan, dari mendong itu, dari mendong itu. Ada daerah muntilan itu. Tikar pandan gitu. Ya dari muntilan gitu. Jadi kemana-mana dia tuh nginep di hotel yang kasurnya mentul-mentul itu, nggak bisa tidur situ dia. Dia bisanya tidurnya di tikar itu yang dari muntilan itu. Jadi kemana-mana bawa itu dia. Ya Allah. Sakmono larangi kamari, gak dituruni kasure. Kasurnya enggak ditiduri gitu. Pakai tikar kemana-mana itu ya Allah. Dan dia hanya bisa tidur kalau di atas tikar dari muntilan itu. Masih tadi tempat tidur yang enak bisa dibeli, Pak. Tapi enaknya tidur enggak bisa dibeli. Nah, sekarang apa nikmat terbesar dari nikmat imateri yang sifatnya imateri? Nikmat iman dan Islam itu. Nikmat iman dan nikmat Islam ini nikmat yang paling besar. Sering kadang orang bertanya, nikmatnya iman Islam itu di mana ya? Ya karena yang nanya ini orang materi. Maka kita jawab, dengan adanya nikmat iman dan Islam ini kita bisa sabar, kita bisa syukur, kita bisa bertawakal kepada Allah. Sabar, syukur, tawakal, zikir, wirid, sholat, mendekat kepada Allah itu apa namanya kalau bukan kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang mau mengerti itu sebagai bagian dari pengkayaan hati, pengkayaan jiwa, pengkayaan imani. Orang-orang yang rapuh dalam keimanannya itu tidak jarang menyelesaikan masalahnya itu dengan bunuh diri, Pak. Kita tidak sejauh-jauh Jepang yang katanya negara maju itu saja. Itu angka bunuh dirinya jangan tanya itu. Dan yang bunuh diri bukan orang-orang yang ecek-ecek. Rata-rata orang yang saya baca di sebuah majalah saat itu, rata-rata yang bunuh diri di Jepang itu orang-orang yang IQ-nya di atas 200. Ya Allah. Dan itu terjadi itu. Allahu Akbar. Malah saya pernah dapat cerita dari ada seorang kiai namanya Kiai Mukhlisun, Allah yarham. Beliau cerita di Swedia itu ada tempat bunuh diri resmi milik negara. Ya Bapak bayangkan di Swedia itu. Pernah beliau cerita ada kawanan ustadz lagi tugas di Swedia, jalan-jalan sekitar masjid, sampailah di satu tempat, rupanya itu tempat bunuh diri resmi, Pak. Dibaca itu saking banyaknya orang yang mau bunuh diri di Swedia itu sampai ngantri, Pak. Sampai ngantri. Dibaca oleh ustadz yang tugas tadi itu, siapa yang ngantri? Kaget ustadz itu. Di antara yang ngantri ada yang namanya Abdullah. Betul. Loh, ini kok ada orang Swedia namanya Abdullah ngantri bunuh diri. Oh, berarti ini orang Islam ini. Ditandai, Pak, tanggal berapa dia mau bunuh diri. Itu fasilitasnya lengkap, Pak. Mau disetrum listrik, mau ditembak, mau minum racun, suntik mati, lengkap fasilitasnya, Pak. Macam-macam cara mati gitu. Itu namanya Abdullah tandai. Di hari yang dimaksud, jam yang dimaksud, ditunggu sama para ustadz itu. Dan disejarnya Abdullah ini orang Islam kok kate mati, kate bunuh diri piye to iki. Akhirnya enggak lama datang orang, dari wajahnya orang pernah wudu sama enggak pernah wudu kan beda ya.
kayaknya ini orang ini yang namanya Abdul kayaknya ini. Samperin Pak. Maaf, apa Anda yang namanya Abdullah? Oh iya, kok tahu sampean? Ya ada daftarnya, sampean mau daftar bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Udah saya nggak ada waktu, saya mau bunuh diri. Begini, diraih sama Ustadz itu. Bagaimana kalau Anda ke masjid dulu sebelum bunuh diri? Anda Muslim kan? Iya saya Muslim. Tapi kenapa Anda mau bunuh diri? Udah jangan nanya, saya mau bunuh diri pokoknya. Bagaimana kalau Anda ke masjid dulu? Enggak, orang saya mau bunuh diri kok suruh ke masjid katanya. Begini, kalau Anda sudah mati, Anda nggak bisa ke masjid. Tapi kalau Anda ke masjid dulu, nanti bisa bunuh diri. Ya udah, ayo katanya. Akhirnya ke masjid. Masjid dekat. Akhirnya nggak jadi, dia terus belok ke masjid. Nah, sampai di masjid, rupanya lagi ada kajian. Karena ada kajian, kata temannya itu, kita mau ngobrol nggak enak, ada pengajian, kita dengerin pengajian dulu ya. Akhirnya dia duduk di masjid itu dengerin pengajian. Begitu duduk di pengajian, tidur dia. Tidur. Makanya ada yang mengatakan tempat tidur yang paling enak itu ya di majelis taklim. Tidur ya. Nah, akhirnya selesai kajian dia masih tidur. Sama orang situ diem, biar. Karena orang ini mau bunuh diri, kalau bangun nanti bunuh diri, biar aja dia tidur. Tidur sampai sekian waktu dia tidur. Akhirnya nggak lama masuk waktu sholat. Nah, waktu sholat itu kan ada adzan, orang keluar masuk masjid kan udah mulai rame kan. Dia terbangun. Begitu bangun, dia saya di mana? Enggak, tenang. Ayo kita sholat dulu. Begitu selesai sholat, diputeri sama teman, bikin halakoh, ditanya. Di antara yang nanya itu rupanya ada wartawan di situ, Muslim wartawan. Terus ditanya, Anda kenapa mau bunuh diri? Cerita Abdullah ini. Apa ceritanya? Saya ini beberapa hari nggak bisa tidur, kata dia. Saraf saya kayak mau pecah. Saya nggak tahu berapa pekan dia nggak bisa tidur ya. Saya udah capek. Saya udah beli tempat tidur yang enak, yang mahal, yang menyehatkan. Nggak bisa tidur juga saya, kata dia. Akhirnya saya capek, saya mau bunuh diri saya mau mati aja, kata dia gitu. Sekarang nggak jadi mati deh, sudah tidur katanya. Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Nah, diantara yang datang itu wartawan, diekspos di media, pemerintah baca. Akhirnya pemerintah Swedia itu membuat kebijakan di tempat bunuh diri itu dibangun satu pos, isinya para ustadz. Jadi di Swedia itu ada tempat bunuh diri resmi milik negara, ada pos, isinya para ustadz. Nah, orang yang mau bunuh diri suruh nemui ustadz itu dulu, siapa tahu nggak jadi bunuh diri. Itu kata Kiai Haji Mukhlisun cerita begitu. Jadi di Swedia itu ada tempat bunuh diri resmi milik negara, ada pos isinya para ustadz, yang kalau ada orang mau bunuh diri suruh ke para ustadz tersebut, siapa tahu dapat nasihat, dapat hidayah, nggak jadi bunuh diri. Allahu Akbar. Pada saat pandemi kemarin, saya sempat dapat informasi dari Pak Mario Teguh ketika ngasih seminar itu. Beliau mengatakan saat ini orang yang ekonomi menengah banyak yang bunuh diri di Amerika. Kenapa? Karena ya tadi nggak ada penguatan secara spiritual. Itulah nikmatnya iman dan Islam. Kalau kita kan punya bismillah. Kalau kita kan punya bismillah. Kalau kita punya tawakal, kita punya sabar, kita punya berserah diri kepada Allah. Kita kan kalau mentok kan bagi saya, bagi Allah nggak ada yang mentok. Bismillah, ayo jalan. Itu kalau kita udah berhitung nih, ternyata gagal. Apa kita udah serahkan sama Allah, sudah takdir. Kita udah berusaha, serahkan kita. Optimisnya itu ada. Itu kan apa? Kalau bukan nikmat iman dan Islam. Kita bisa gagah hingga detik ini seperti ini dengan izin Allah, apa? Kalau bukan karena nikmat iman dan Islam. Karena Islam mengajarkan kita syukur, mengajarkan kita sabar, mengajarkan kita bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Melangitkan banyak hal agar supaya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Kalau bukan nikmat iman dan Islam, itu apa namanya? Makanya nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengannya kita ini menjadi manusia-manusia yang terbimbing dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri itu, dan syukur ini bagian dari akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan.
Masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih monggo Pak. Nggih. Bagus. Kitanya lembaga kita ada saja mau mengajar dibegal, ya coba orang itu akan kalahkan karena dia punya bakal boleh. Ntar dulu. Jadi gini nggih. Ada yang namanya karomah. Ada yang namanya maunah, ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya irkhas. Nah, sekarang menarik kita bahas. Yang pertama, tertinggi dulu mukjizat. Ini khusus para nabi. Para nabi dan rasul itu mukjizat namanya. Kalau irkhas untuk calon nabi, itu ada irkhas, kelebihan di luar kemampuan pada umumnya ya. Jadi kemampuan di luar kemampuan pada umumnya itu namanya mukjizat, irkhas atau karomah kalau untuk para wali. Kalau untuk orang beriman secara umum namanya maunah. Itu dulu. Yang kedua ada yang namanya ngelmu. Nah, ngelmu, angel ketemu. Ngelmu. Nah, kalau ngelmu itu beda lagi. Bedanya di mana Ustadz? Kalau yang tadi itu mukjizat, irkhas, karomah, apalagi satunya itu maunah, itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Itu pure murni pertolongan dari Allah, dan itu juga nggak bisa dipelajari secara khusus dengan laku tirakat tertentu mboten, tapi lebih kepada mendekat kepada Allah aja dengan aneka wirid, zikir, ibadah, kebaikan pada sesama, macam-macam lah. Nanti Allah yang akan hadiahkan itu, dan itu suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Bentuknya itu terserah Allah. Nah, termasuk diantaranya mungkin dalam bentuk yang tadi itu. Dulu ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Haulani, orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu punya karomah, oleh pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab ditangkap, dibakar hidup-hidup, nggak mempan. Bukan karena beliau pernah ke Banten, bukan. Tapi karena memang itu karomah dari Allah. Itu begitu. Terus kemudian Uwais Al-Qarni radhiyallahu an itu dengan izin Allah punya kekuatan satu orang seperti 1000 orang. Itu karomahnya Uwais Al-Qarni radhiyallahu an diantaranya. Dan masih banyaklah beberapa sahabat-sahabat Nabi yang dengan izin Allah itu punya karomah. Dan tapi ini nggak bisa dibuat-buat. Jadi nggak tipe, ayo bacok saya, ayo nggak gitu, nggak. Memang itu anugerah dari Allah bahwa dia dibacok nggak tedas itu bukan karena dia, ayo bacok saya, nggak gitu, nggak. Memang dia dijaga oleh Allah sehingga nggak mempan dibacok. Kalau itu udah ada masalah. Maka kita mendekat kepada Allah, kita berdoa, kita berharap selamat kepada Allah. Bahwa nanti Allah menyelamatkan kita dalam bentuk apa terserah Allah. Itu seperti itu. Yang pertama. Nah, kalau ilmu lain, kalau ilmu itu sifatnya memang dia tirakat tertentu, lelaku tertentu supaya dia bisa menjadi misalnya kebal atau bisa terbang atau apa macam-macam lah gitu. Nah, segini kalau bab ilmu ini tergantung dari caranya. Jadi kalau caranya benar, misalnya caranya benar, maka silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau caranya nggak benar, nggak boleh. Apa contoh cara yang benar? Misalnya perbanyak baca ayat kursi sambil mohon perlindungan kepada Allah. Misalnya dia baca la haula wala quwata illa billah sambil mohon perlindungan kepada Allah. Berharap pada Allah semoga dia ini diselamatkan dari aneka senjata tajam. Misalnya mohon sama Allah misalnya. Atau dia baca suratul Fatihah, berdoa sama Allah, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang misalnya baca mantra-mantra tertentu yang mengandung kesyirikan, apalagi serta dengan ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan syariat, tentu ini tidak boleh. Hanya memang sependek yang saya ketahui, ya, biasanya kalau
kalau yang saya tahu nggih, kalau yang dibaca dari zikir-zikir yang maksur dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atau dari ulama-ulama yang terpercaya itu tidak ada masalah. Tapi ingat loh ya, semua harus karena Allah, jangan karena ingin sakti. Harus karena Allah. Bahwa mohon pada Allah silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah non sewu lelaku tertentu, terus kemudian ada hal-hal tertentu yang kemudian karena itu menyimpang dengan syariat, misalnya beberapa lelakunya nyimpang dari syariat, maka tidak boleh. Oh, ini gua ya kudu wirid iki dek ambil muto misalnya, tidak boleh. Nah, atau nanti harus apalah yang macam-macam, saya nggak paham itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau rawa rontek itu bukan ilmunya mak lampir itu. Kan mak lampir kan punya ilmu rawa rontek itu yang nggak mati-mati itu. Tapi akhirnya mati juga mak lampir. Pun monggo silakan yang lain kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Gimpun. Kalau nggak ada cukup dulu atau cukup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?